Balik ke tenda, saya tanya Mas Sese, lah Odon mana? Si Sese kaget Mas, Bang Odon, bukannya Bang Odon udah duluan gitu kan. Di pos 2 itu ada korban meninggal karena gagal jantung dan dia kedinginan. Langsung anak-anak semua astagfirullahaladzim. Di luar dugaan ternyata benar, Semeru pada saat itu akan mengambil korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh dengan misteri. Hal gaib selalu ada di kegelapan malam. Kita bertemu lagi di 7 Rupa Channel. Pada malam hari ini, tetap bersama saya Mandra dan Mas Arya Sena akan menghadirkan cerita-cerita untuk menghibur sobat 7 Rupa sekalian, yaitu berisi pengalaman-pengalaman menarik, menegangkan, menyeramkan, mistis, serta ada unsur edukasi dan pelajaran yang akan dijadikan pedoman bagi rekan-rekan yang hobi dalam pecinta alam dan mendaki gunung. Akan tetapi sebelum itu, saya ingatkan, tonton terus video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kali ini Mas Arya Sena akan bercerita tentang pengalaman pendakian di Gunung Semeru tahun 2016. Tapi sebelum itu kita sapa Mas Arya Sena, akan kita dapatkan kisi-kisi dan bocorannya bagaimana perjalanan di Semeru 2016. Assalamualaikum Mas Arya Sena. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Arya Sena, hari ini sedianya Mas Arya Sena akan bercerita tentang Semeru 2016. Sobat 7 Rupa dan saya sendiri akan bertanya-tanya, paling tidak sedikit bocorannya bagaimana perjalanan di Semeru 2016. Tapi sebelum itu saya tanya dulu Mas Arya Sena, kalau di Gunung Semeru itu kira-kira Mas Arya Sena berapa kali melakukan 2016 itu pendakian saya yang ke-7 Mas. Oh itu yang ke-7 ya? Yang ke-7, iya. Oke. Berarti itu yang terakhir atau masih ada beberapa kali lagi setelah itu? Setelah itu saya belum pernah mendaki Semeru lagi. Oke, baik. Iya. Kalau gitu, baiklah saudara Sobat 7 Rupa Channel, kita ikuti cerita singkat dari Mas Arya Sena. Ya, jadi pada waktu itu pas kita lepas dari Gapura masuk, karena kan kita naiknya sore-sore Mas ya, hujan. Tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang nggak asing lah ya. Memang ini berbau misteri. Kenapa dibilang misteri? Karena kita betul-betul tidak mengerti akan terjadi apa, tetapi kita bisa merasakan akan ada sesuatu gitu. Jadi zone saya ketika itu merasa kok hawanya dinginnya beda gitu. Dinginnya tuh saya apal dingin-dingin kayak gini karena kan saya selain pendaki juga tim SAR ya, dan beberapa kali juga di lokasi kita mengangkat jenazah dengan kondisi udara yang hampir sama saya rasakan ketika ada korban gitu. Jadi waktu baru naik tuh saya udah nggak enak lah ya. Di sini saya juga melihat semacam ada apa ya? Mungkin mata hati ya mengatakan, loh kok ini kabutnya beda gitu ya. Saya merasa ada sesuatu yang akan terjadi tapi entah kapan, di mana, siapa gitu. Hanya hati kecil saya mengatakan, duh jangan sampai deh Semeru ngambil korban gitu. Karena ini kan berhubungan dengan hal-hal yang goib ya bisa dikatakan. Kenapa bisa disebut goib? Karena tidak semua orang bisa menyaksikan. Kalau semua orang bisa melihat, merasakan, tentunya kegoibannya jadi nggak ada Mas ya. Nah itulah alhamdulillahnya pada waktu itu saya feeling kuat. Jadi saya langsung ngobrol ke teman-teman saya. Selama di Gunung Semeru, setiap aktivitas harus terpantau dengan saya. Saya bilang seperti itu karena saya ada kekhawatiran. Jadi jangan jauh-jauh dari saya. Kebetulan anak-anak tuh nurut. Dan saat kita turun, ternyata ada korban di Landengan Dowo meninggal dunia Mas. Jadi sebelum naik saya udah feeling, dan feeling itu kuat sekali. Karena udaranya tuh saya nggak asing. Dimana kalau gunung itu mau ngambil korban, saya cukup apal karakternya. Tetapi sulit sekali kalau untuk saya ceritakan gitu. Karena ya itulah nilai-nilai misteri, juga nilai-nilai kegaiban yang tidak mungkin semua orang bisa tahu. Kalau semua orang bisa tahu ya misterinya sama goibnya jadi nggak ada gitu. Kira-kira gitu Mas. Terima kasih Mas Arya Sena. Marilah kita
tonton video lengkapnya. Tapi sebelum itu siapkan camilan-camilan kecil serta kopi pahit dan segala sesuatu yang bisa membuat mata kita terjaga. Karena ini cerita sepertinya akan menyeramkan. Naik gunung ketemu kabut, turun lembah embun menyapa. Di tengah jiwa dan pikiran yang kalut, tetap bersama Tujuh Rupa. Halo, assalamualaikum sobat-sobat TRC dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam ini gue masih diberikan kesempatan untuk menceritakan berbagai pengalaman gue di saat melakukan pendakian. Pada malam ini gue mencoba mengisahkan cerita ya. Menceritakan kisah di saat gue melakukan pendakian Gunung Semeru bersama dengan 4 orang sahabat gue, yaitu Pepeng, Komeng, Sese, dan Odon. Jadi pendakian ini sudah pendakian yang keberapa lah pada tahun 2016 itu, karena frekuensinya cukup padat tuh mas tahun 2016 melakukan pendakian. Dan kalau jalan sama Pepeng ini biasanya segala sesuatunya tuh udah diatur dengan baik lah ya. Sudah intinya tuh terstruktur lah, karena dia ini pengusaha, jadi apa-apa tuh semua termanage lah dengan baik. Jadi nggak ada lagi tuh pendakian-pendakian yang sifatnya dadakan terus ntar di jalan kita kelimpungan, itu nggak ada nih. Saat itu kalau nggak salah Mei apa Juni, saya agak lupa gitu. Antara itu mas ya bulan-bulannya. Intinya di saat cuaca tuh lagi nggak apa namanya, nggak stabil lah pada saat itu. Mungkin dikatakan pergantian cuaca atau gimana gitu. Sebelum berangkat itu kita kumpul lah di rumahnya Pepeng tuh. Biasalah kita cek and recheck segala macem. Setelah siap, kita sama-sama berangkat ke stasiun Senen mas. Karena kan kita menggunakan KA, kalau nggak salah waktu itu kita pakai Kertajaya ya, ke Surabaya. Jadi seperti biasa tuh, dari rumah Pepeng saya ke stasiun UP, dari stasiun UP kita ke stasiun Manggarai, terus ke Jatinegara, sambung lagi ke stasiun Senen. Kalau nggak salah keberangkatan keretanya pagi ya mas, sekitar jam 10. Singkat kata sampailah kita di Senen ya. Terus kita tukar tiket, nunggu di ruang tunggu tuh sampai nanti diumumkan sama petugas, baru kita masuk ke stasiun. Ya di kereta itu kita cukup lama lah ya. Dari stasiun Senen sampai ke Surabaya itu ya lumayan lah tuh. Perjalanan panjang tuh. Tapi pada kali ini keretanya sudah tertib lah ya mas ya, sudah tidak ada lagi pedagang asongan, terus nggak ada lagi penumpang yang berantakan di bordes, di lantai kereta tuh udah nggak ada lah. Intinya kereta udah sangat nyaman, berbeda sekali dengan kereta di era 90-an. Adalah mungkin kita di dalam kereta itu sekitar 10 jam ya, sampailah kita ke Surabaya. Nah dari Surabaya kita sambung lagi ke naik kereta apa gitu ya, saya lupa. Apa kita langsung ke stasiun Malang ya? Oh kita langsung ke stasiun Malang mas, nggak ke Surabaya. Jadi mampir Surabaya tapi bablas keretanya ke Malang. Berarti bukan Kertajaya keretanya? Bukan, yang dulu lupa lah saya nama keretanya ya. Intinya kita ternyata langsung ke stasiun Malang. Itu sampai stasiun Malang sekitar jam 1:30 malam mas. Nah di stasiun itu saya hubungin salah seorang rekan saya. Saya kontak beliau, akhirnya beliau datang nih, namanya saya lupa ya karena kenalnya di Facebook. Setelah beliau datang ngobrol-ngobrol, akhirnya kita diarahkan ke rumah Pak Timbul. Nah Pak Timbul ini salah satu supir jeep yang sudah berpengalaman lah. Jadi setelah kita istirahat, makan, kita dijemput pakai angkot, diantar ke rumah Pak Timbul. Waktu itu satu angkot kalau nggak salah 120.000, mau isinya 4, mau isinya 5, mau isinya full, pokoknya 120.000 gitu. Singkat kata sekitar jam 3 pagi sampailah kita ke rumah Pak Timbul. Nah, disambut sama beliau, dijamu sebentar, terus kita dipersilakan untuk istirahat. Menurut Pak Timbul besok akan ada rombongan dari Bogor lah yang bareng sama kita. Karena kan jeep itu kuotanya 10 orang. Sedangkan kita cuma berlima, jadi dibarengin lah sama rombongan lain.
Udah kita istirahat. Singkat kata datang pagi. Pagi itu saya kelimpungan tuh Mas. Karena apa? Ini bagian belakang saya tuh gatel gitu. Gatel kayak keringat buntut gitu lah ya. Sempet bingung dah tuh. Akhirnya kita cari salep 88, kita obatin dah tuh, lumayan sembuh. Nah setelah beres, kita persiapan, jeep juga udah siap. Mulailah bergerak dari rumah Pak Timbul. Kita ke ini dulu Mas, ke Pasar Tumpang. Ke salah satu klinik. Karena persyaratan mendaki Gunung Semeru tuh sekarang harus dengan surat sehat. Singkat kata sampailah kita ke klinik tersebut. Nah begitu di klinik, kan cek darah tuh. Yang lain-lain lolos tuh. Giliran saya Mas, tekanan darahnya 150 per berapa gitu. Tinggi Mas, kaget saya. Loh, seumur-umur tuh Mas saya nggak pernah tekanan darah 150. Sampai kaget. Terus ditanya sama susternya gitu kan. Mas habis makan apa? Emang punya sejarah darah tinggi? Nggak punya Mbak, saya justru darah rendah sebelumnya gitu. Aktivitas gimana? Ini aktivitas pendakian saya memang padat. Tahun-tahun ini, bulan ini juga saya baru turun dari beberapa gunung di Jawa gitu. Oh ya coba istirahat dulu deh Mas. Nah di saat istirahat itu saya ingat di rumah itu kan juga ibu saya kan kena darah tinggi ya. Dia suka minum yang asam-asam gitu. Jadi saya minta tolong teman-teman saya, Mang, coba lu beli jeruk. Ini ya, jeruk apa namanya? Yang asam itu jeruk nipis, saya bilang kayak gitu. Beli di mana ya? Udah cari deh gitu. Daripada gua nggak bisa naik kan repot. Akhirnya dicariin tuh sama teman saya Mas. Dapat, beli berapa lah? 2 apa 3 buah gitu kan. Itu 2 buah dipotong, nggak pakai gula sama sekali Mas. Itu saya minum ada asamnya minta ampun itu. Terus minum air putih, saya istirahat. Kira-kira setengah jam kemudian saya dipanggil lagi cek darah. Alhamdulillah Mas. Tekanan darah saya 130 per 100 apa 130 per 90 gitu. Intinya cepet banget turunnya tuh. Selamatlah tuh pendakian. Karena kan di sini saya leadernya gitu. Masa leadernya nggak jadi naik kan gitu. Aduh, nggak amat. Ini. Setelah pemeriksaan kesehatan selesai, dapat surat sehat, perjalanan kita lanjutkan kembali Mas ke Ranupani. Ya, sepanjang perjalanan ini luar biasa lah ya. Ya terkenanglah saya dengan beberapa perjalanan sebelumnya gitu ya. Dimana nanti kita lewat kebun apel, kita lewat hutan-hutan pinus, tanjakan parah. Terus nanti kita ketemu pertigaan yang mau ke Bromo sama yang mau ke Ranupani. Tapi pada saat itu jalannya sudah dicor semua. Jadi kita nggak lagi tuh kena debu-debu yang parah kalau kita lewatin itu. Sekitar 2-3 jam akhirnya sampai kita tuh di Ranupani. Ya, Mas. Kita istirahat sebentar. Terus registrasi ulang. Sambil nunggu itu antrian kan sejak 2016 itu untuk melakukan pendakian Gunung Semeru semuanya harus di briefing tuh Mas sama petugasnya. Ya udahlah kita juga nurut. Soalnya kan nggak ada pendaki hebat Mas, ya ada pendaki terlatih gitu. Ya udah. Sekitar 2:30 barulah kita dapat antrian tuh Mas, masuk untuk briefing. Ada mungkin sekitar setengah jam kita di briefing dengan berbagai macam penjelasan lah dari para ranger. Setelah selesai kita dipersilakan lah untuk melakukan pendakian. Udah kita keluar. Biasa Mas, cek and recheck lagi barang-barang, logistik dan lain-lain ya. Semua keperluan untuk kita selama melakukan pendakian. Setelah dirasa udah nggak ada yang ketinggalan, udah lengkap semua baik peralatan pribadi atau tim, mulailah kita bergerak. Baru 2 langkah, hujan deras Mas. Wah, tapi udah tanggung nih langkah kan. Kita neduh, langsung pakai jas hujan lah. Rapi-rapi, sempet sih anak-anak nanya, ini gimana? Udah jalan aja, yang penting baju ganti ada, terus perut nggak boleh kosong. Tadi udah pada makan kan? Udah ya udah. Kalau perut keisi, otomatis tubuh itu bisa beradaptasi dengan lingkungan. Karena apa? Kalau perut kosong kan berarti nggak ada karbohidrat. Nah, kalau nggak ada karbohidrat itu, kalau tidak ada karbohidrat itu berarti tidak ada panas tubuh. Gitu kan? Nah itu yang berbahaya. Karena situasinya seperti itu, ya udah kita lanjutin di jalan Mas. Hujan-hujan tuh. Sampailah kita ke itu Mas, Gapura, Taman Nasional
Gunung Bromo, Tengger Semeru. Nah di sini biasalah walaupun dalam kondisi hujan adab-adaban kita tetap kita jalankan ya. Dimana kita berdiri untuk mengheningkan cipta dulu ya, untuk ya memohon keselamatan sama Sang Halik agar perjalanan kita lancar, nggak ada gangguan. Selesai berdoa, mulailah bergerak Mas. Pada waktu itu yang di depan kalau nggak salah Pepeng, karena sudah saya atur ya, Pepeng di depan walaupun dia belum pernah, tapi tingkat kedewasanya kan ada. Nah, dia ini berfungsi sebagai pengatur irama lah. Jadi kalau udah terlalu jauh nanti dia tahan rombongan, baru nanti saya rapetin lagi. Itu udah agak sore Mas ya, udah sekitar jam 4:30 tuh kita mulai berangkat. Tuh naik ya, lepas dari Gapura Semeru itu kita belok ke kiri. Itu jalanan landai lah ya, Semeru itu dari mulai Ranupani sampai nanti menjelang Waturejeng, jalurnya santai masih Mas ya, masih nggak terlalu menguras energi lah bisa dikatakan itu. Karena kita hanya melipir ini lah, bibir punggungan yang landai gitu. Singkat kata kita jalan tuh sampailah ke pos 1. Itu Landengan Dowo atau apa ya namanya, saya agak lupa. Di sini cuaca tuh udah mulai aneh Mas. Dan saya ngerasa gini ya, mungkin buat sebagian orang dia peka lah ya dengan hal-hal yang bersifat supranatural ya. Karena memang saya mengalami cuaca seperti ini tidak sekali gitu. Dalam artian bukan sekedar kabut biasa gitu Mas. Ini kok kabut kayaknya aneh gitu. Seperti ada energi yang menyeramkan. Dalam artian gini, saya pernah beberapa kali ada di lokasi di mana terjadi korban gitu. Dan situasinya tuh bisa dikatakan sama seperti ini gitu. Dinginnya itu beda Mas. Jadi dia seperti masuk ke dalam tulang, dan di dalam tulang tuh seperti bertahan lama, juga menimbulkan getaran di dalam hati gitu. Saya sempat agak, waduh, firasat gitu lah ya, waduh, ada apa nih kok Gunung Semeru begini banget gitu kan. Lain nih. Nggak lama setelah di pos 1 itu kita istirahat sebentar kan, itu udah menjelang maghrib lah Mas bisa dikatakan. Nah kan kita kumpul tuh, saya panggil si Pepeng, Peng, ini kalau bisa kita semua rapet, jangan jauh-jauh karena ada sesuatu lah ya, gue nggak bisa ceritakan tapi gue rasa lu pada paham lah gitu. Anak-anak pada saat itu ngerti lah saya gitu Mas, dalam artian mereka tuh cukup paham gitu pengalaman saya sebagai pendaki gunung, sebagai tim SAR, sebagai orang lapangan lah bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi nurut tuh, oke deh. Itu kabut itu luar biasa Mas, jadi gelap dia warnanya tuh. Betul-betul bukan karena ini, bukan karena waktu itu udah menjelang maghrib, enggak, tapi saya melihat ada sesuatu lah. Hanya saja saya mudah-mudahan lah, firasat saya mengatakan mudah-mudahan ini Semeru enggak memakan korban jiwa, karena ciri-cirinya itu hafal banget saya Mas. Kalau di gunung manapun ya, biasanya dia kalau mau ngambil korban itu ciri-cirinya seperti itu. Ada hawa dingin yang beda lah kita rasakan dengan hawa dingin yang biasa. Tetapi karena waktu itu kita udah ada di jalur, ya udah kita lanjutkan perjalanan Mas. Terus masih datar tuh, kabut semakin gelap sampai lepas maghrib itu hujan berhenti. Kita sampai ke pos 2. Pos 2 ini namanya apa saya lupa, Landengan Dowo apa gitu lah. Saya ingatnya Landengan Dowo aja gitu. Kita istirahat di situ. Nah di pos 2 ini ada sesuatu yang lain banget saya rasakan itu. Dalam artian gini, loh kok di sini seperti terfokus sebuah energi yang energinya tuh kuat gitu, energinya kental dengan hawa-hawa kematian lah bisa dikatakan seperti itu. Kenapa kok terfokusnya di sini gitu? Apa bakal ada korban di sini? Tapi kan itu semua misteri Mas ya, kita nggak bisa menebak karena mati itu kan urusan Allah ya, bukan urusan kita. Hanya saja buat sebagian orang mungkin peristiwa seperti ini merupakan pertanda. Jadi waktu itu saya makin kenceng nih ke anak-anak. Nanti pokoknya lepas dari sini sampai kita ke Waturejeng itu kita nggak boleh lepas.
Udah jalan tuh mas. Dari 2 ke Waturejeng tuh kita lewat jembatan Cinta kalau nggak salah ya. Intinya masih landai ya. Jalurnya itu masih nggak terlalu menggigit lah bisa dikatakan. Nah setelah lewat jembatan Cinta kita belok kiri, naik, mulai nih agak menguras energi kan. Terus yang tadinya kita melipir punggungan dengan vegetasi yang agak terbuka, begitu kita mau masuk ke dalam Waturejeng itu vegetasinya mulai rapat mas. Karena Waturejeng ini percis di bawah bukit, percis di bawah punggungan batu, bisa dikatakan lembahnya gitu. Jadi kita ada di dasar lembah itu. Di sini kondisinya jauh lebih mencekam, tetapi hawa yang saya rasakan seperti di pos 2 itu nggak ada. Hanya saja karena posisinya lembah ya, satu dinginnya lebih tajam, kedua lembah itu memang ya tempatnya makhluk-makhluk itulah bisa dikatakan. Karena dalam pendakian ke Semeru itu saya merinding itu bukan di mana-mana, pasti di Waturejeng saya selalu merasa merinding. Walaupun tidak selalu melihat hal-hal yang bersifat metafisika ataupun supranatural ya mas, enggak. Kita istirahat sebentar di Waturejeng, turun ya belok ke kanan langsung naik parah tuh mas. Ketemulah bangunan semacam kayak shelter. Karena memang kita udah cukup letih, kita istirahat dulu di sini. Terus saya bilang sama anak-anak, ini Gunung Semeru agak beda. Entah ini firasat gua aja, entah ini bisa terjadi, yang penting gini aja lah. Tolong dalam perjalanan jangan banyakan bengong, jangan mikirin yang aneh-aneh. Kalau bisa selawat aja sama baca-baca ayat suci ataupun apapun lah yang lu bisa gitu ya. Asmaul Husna kayak atau apa terserah ya. Intinya gue minta tolong, dengan kelebihan yang gue punya ini ya, bukan berarti gue bisa melihat masa depan enggak, tapi gue cuman nggak mau lah ada sesuatu terjadi menimpa kita karena tanda-tanda yang sudah diberikan oleh alam. Udah, anak-anak dengerin dong mas, kita doa, terus makan cemilan adalah mungkin kurang lebih setengah jam. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke Ranukumbolo. Itu naik adalah sekitar 20 menit parah tuh mas naik. Sebenarnya jalurnya nggak terlalu jauh, tapi karena tanjakannya parah jadi ya empot-empotan lah bisa dikatakan ya gitu ya. Setelah tanjakan parah itu nanti kita ketemu jalan naik tapi agak landai. Itu vegetasi udah rapat, masih rapat. Kira-kira setengah jam atau 40 menit nanti mulai dia menurun. Nah kalau udah menurun ini berarti kita sudah dekat dengan Ranukumbolo. Terus kita jalan, sempat terjadi apa ya, si Komeng itu sempat ngerasa, dia berhenti terus ke saya gitu kan ngomong, bang kok aneh banget gitu. Apanya Meng? Udah nggak usah dibahas, kita banyak-banyak istighfar aja sama selawat, nggak usah dipikirin lah. Enggak bang, gue ngerasa kayaknya apa ya, kayak ada sesuatu lah gitu. Saya bilang udahlah nggak usah terlalu dipikirin. Terus tuh kita jalan mas, sampailah kita ke pinggiran Ranukumbolo, istirahat lagi di situ. Sempat ada ribut-ribut nih si Sese sama si Odon kalau nggak salah, karena si Sese pipis atau kencing itu di deket kerilnya si Odon gitu. Jadi kerilnya Odon tuh nyaris kena air kencingnya si Sese. Terus sempat ribut-ribut, saya tenangin lah, wow lu jangan ribut lah, udah damai. Terus kita turun ke pinggiran Ranukumbolo. Sebenarnya sih tempat yang ideal ngebase itu di rumah kayu ya. Cuman karena pada waktu itu kita udah letih banget, ya udahlah kita putuskan untuk istirahat di sini. Ketika sampai lokasi mas, ya saya udah naruh keril, anak-anak juga udah siap-siap buat apa namanya bongkar barang-barang terus masang tenda. Itu saya kesengat hawa dingin yang luar biasa mas. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain tuh mas. Saya cuma bisa itu kondisi perut saya kenyang lah mas. Dan fisik saya nggak terlalu terkuras. Bisa dikatakan hawa dingin itu bisa seperti itu kalau kondisi perut kita kosong lah ya. Dimana metabolisme tubuh itu tidak ada. Jadi kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap udara dingin nggak ada. Jadi posisinya itu seperti kayak gitu. Padahal sebelum turun saya udah makan roti, udah makan gula merah. Saya agak bingung di sini dengan kondisi saya. Cuman akhirnya saya coba untuk nenangin diri lah mas ya. Saya bilang ke anak-anak, Peng, sorry nih gue nggak bisa bantuin bikin tenda, gue nggak tahan banget, gue dingin banget gitu. Anak-anak juga sempat bingung kok bisa saya kayak begitu ya.
Itu saya diam, coba heningkan cipta. Ya nggak ada apa-apa sih Mas, cuman ketika saya mulai berselawat, alhamdulillah tuh pelan-pelan rasa hangat hadir tuh. Hadir setelah tenda jadi, udah agak mendingan badan saya, terus saya langsung ngomong, gue masuk duluan ya, gue nggak tangguh apa, gue masuk duluan ya, gue nggak sanggup. Nanti kalau makanan udah jadi, gue mau makan lagi. Dan nggak boleh nih ada seorang pun yang tidur kalau dia belum makan. Ya gitu. Yang masak itu Pepeng, Sese, yang masak tuh Pepeng, Komeng sama Odon. Sedang saya sama Sese langsung masuk ke dalam tidur. Langsung nyenyak tuh Mas. Nggak lama saya dibangunin untuk makan mie instan. Setelah makan saya tidur lagi. Malam itu bisa dikatakan saya nggak ada aktivitas lah. Anak-anak masih ada aktivitas, tapi kalau saya udah nggak ada. Saya hanya ngerasa ini kok Semeru luar biasa ya. Tapi ya udahlah. Saya kan tertidur nyenyak tuh. Sampai sekitar jam 3:30 saya bangun karena dengar ada suara perempuan sama laki-laki ngobrol. Karena waktu kita datang tuh belum ada tenda selain tenda kita ya. Ternyata setelah saya keluar tenda saya cek, udah banyak tenda Mas. Jadi suara itu suara manusia, bukan suara hantu. Pikiran saya, buseng masih aja Semeru kayak gini gitu kan. Gak taunya apa. Begitu saya cek pagi-pagi, wah tenda ada sekitar 7-8 tenda tuh berikut tenda kita. Banyak teman. Ya udah karena saya udah puas tidur, saya masaklah ya untuk ngisi Kampung Tengah nih. Singkat kata datanglah pagi. Pagi itu ya anak-anak nikmatin lah keindahan Ranu Kumbolo. Karena kita kan ada di sisi timur. Jadi matahari itu kealingan ini lah punggungan lah ya. Kita cuma bisa ngelihat keindahan Ranu Kumbolo. Adalah sampai sekitar jam 9 itu kita di situ Mas. Proses masak, makan sambil packing sampai sekitar jam 9 pagi. Setelah itu perjalanan kita lanjutkan lagi tuh menuju ke Tanjakan Cinta. Saya ingat waktu itu saya jalan duluan. Begitu saya sampai ke Pondokan Kayu, anak-anak saya tungguin tuh lama banget. Nggak taunya mereka sibuk selfie. Karena pertama kali ke Semeru ya. Sibuk selfie, sibuk bikin video. Saya bilang buseng. Ada tuh sekitar jam 10 akhirnya mereka baru bergerak ke Rumah Kayu. Nah, di Rumah Kayu ini setelah itu kan di depan kita tuh menghampar tanjakan seksi ya Mas. Yang terkenal dengan nama Tanjakan Cinta. Wah, di sini nih harus ada trik nih. Karena nggak jauh sih Mas, nggak terlalu tinggi ya, nggak, paling jarak-jarak 60-70 meter lah. Tapi karena kemiringannya luar biasa, kita perlu teknik di sini. Jadi jangan kita jalan vertikal begini, jalannya kita sedikit zigzag lah ya, kiri kanan itu buat ngurangin tekanan lah. Anak-anak saya ajarin, terus mereka ngikutin saya. Singkat kata sampailah kita ke puncaknya tuh. Nah dari puncak ini kelihatan tuh Gunung Regulo. Kalau cuaca cerah nanti puncak Semeru juga kelihatan. Tetapi yang paling luar biasa itu di depan kita persis menghampar yang namanya Oro Ombo. Ya Ombo itu kan luas ya. Betul-betul luas itu. Di mana mata memandang hijau, oh, bagus banget. Sempat kita istirahat, terus turun lagi, lintasin Oro Ombo sampai kita ke Cemoro Kandang. Di Cemoro Kandang istirahat sebentar, jajan semangka karena udah ada warung pada waktu itu. Sebatang rokok, lanjut lagi nih menuju ke Jambangan. Nah Cemoro Kandang Jambangan ini waktu normalnya 2-3 jam lah ya. Pada saat itu kita jalan ya standar aja sih Mas ya kecepatannya. Singkat kata sampailah kita ke Jambangan. Di Jambangan ini begitu kita istirahat ada warung Mas, saya kaget banget, buset di Jambangan ada warung gitu. Udah gitu bawaannya segede-gede gini nih, segede-gede asbak nih kan. Cuman 2.000 perak. Pisang gorengnya segede-gede gini nih, cuman 2.000 perak. Waduh. Saya bilang, udah sini dulu lah. Begitu istirahat, hujan deras Mas. Wah, ada tuh 2 jam tuh hujan deras. Ya udah. Karena ada gorengan anteng di situ Mas. 2.000, 5 biji ceban Mas, kenyang. Iya, pisang goreng 3, bawaan 2 udah kenyang tuh. Sampailah ya hujan tuh berhenti ya. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Nanti kita lewatin padang rumput kecil, terus beberapa rumpun candigi yang cukup lebat. Terus nanti kita turun, ketemu hutan pinus, belok kanan, belok kiri, sampailah kita ke Kalimati.
Begitu sampai Kalimati saya langsung duluan tuh Mas. Saya ngeliat ada satu tempat yang cukup datar dan sepertinya ideal ya untuk dijadikan kita diriin tenda lah. Saya sampai tempat itu karena capek saya duduk. Itu dia nggak jauh lah sama bangunan seng yang ada di tengah-tengah Kalimati. Itu lagi-lagi saya nungguin anak-anak lama tuh. Gue bilang nih bocah pada kemana sih? Lama banget katanya selfie Mas, biasa foto-foto ngambil video lah, ribet dah. Kutuk datang, langsung si Komeng bilang, "Bang, jangan di sini." Gitu. Saya bilang, "Emang apa?" "Di sini aman," saya bilang, "nggak ada pohon-pohonan. Istilahnya kita kalau misalnya ada angin gede, bebas lah dari ancaman ranting patah," saya bilang kayak gitu. Si Komeng ini nggak berani protes tuh, karena dia melihat sesuatu yang saya nggak lihat gitu. Nggak lama Pepeng datang. Begitu dia naruh keril, dia ngomong, "Jangan di sinilah," gitu katanya. "Emang kenapa? Tuh lu nggak lihat belakang?" Saya lihat. "Lah buka sajen banyak banget." Mas, saya nggak lihat Mas. Itu udah pada kering. Saya bilang gini, "Emang kenapa kan timbang buka sajen dulu?" "Oh ini mah tempat orang sembahyang, mesti banyak sesuatu," gitu. Jadi si Pepeng Komeng ini ngerasa kalau ini tempat sembayangan nggak nyaman lah mereka ya. Takutnya kita mungkin buang kotoran sembarangan atau apa, akhirnya kita bisa bersinggungan lah dengan makhluk-makhluk astral. Ya udahlah, saya turutin. Tuh mereka nunjuk ke ini satu lokasi di mana terdapat banyak pohon pinus. Ya udah, sekalian saya mau ngajarin satu poin di situ. Udah kita pindah ke situ Mas. Ketika sampai situ saya ajarin anak-anak. Nah kalau emang lu mau ngebase di area pohon seperti ini, coba cek dahan-dahannya, ranting-rantingnya ada nggak yang lapuk gitu kan. Kalau misalnya masih bagus-bagus, masih kuat-kuat, oke nggak apa-apa. Tapi kalau patah juga emang udah takdir, saya bilang gitu kan. Yaudah kita cari yang ranting-rantingnya dia nggak terlalu besar, dan kalau ada apa-apa patah nggak terlalu fatal lah gitu. Itu salah satu trik kalau kita ngebase di rimbun apa di pepohonan ya, dekat-dekat atau di bawah-bawah pohon lah, kita harus lihat kondisi ranting-rantingnya gitu kan Mas. Udah anak-anak dapat itu, setelah tenda berdiri air kan habis. Nah saya pengen anak-anak juga tahu nih sumber mani. Jadi mereka nggak cuma denger mata air sumber mani tapi nggak tahu. Udah saya ajak 2 orang lah yang masih muda. Waktu itu yang saya ajak si Pepeng, si Sese sama si Odon. Kita turun ke bawah tuh. Turun nanti masuk ke lembah Mas, kira-kira 10 menit sampailah kita ke mata air sumber mani. Begitu sampai mata air sumber mani itu kan udah menjelang maghrib. Saya bukan takut makhluk halus Mas. Ini mata air satu-satunya di situ. Dan di Gunung Semeru ini masih banyak macan tutul dan macan kumbang. Yang saya khawatirkan hewan-hewan itu gitu, karena mereka kan nokturnal ya, nyari minum malam-malam. Jadi saya udah celingak-celinguk aja tuh. Waduh gini hari lagi, tapi kan ya gimana, air kan vital. Mana sumber mani itu namanya aja sumber mani Mas. Iya kayak mani. Dia keluarnya sencret-sencret gitu, kecil. Satu botol itu ya bisa 5 menit kita isi tuh lama. Udah tuh saya celingak-celinguk. Waduh. Alhamdulillahnya sampai ada sekitar 10 botol keisi semua, sekitar setengah jam lebih tuh. Nggak ada apa-apa Mas. Udah. Saya suruh tuh si Sese duluan, terus si Odon saya belakang lah. Di perjalanan menuju ke tenda, sempatlah saya ngerasa apa ya, nggak enak lah ya. Perasaan nggak enak, ada sesuatu yang ngikutin di belakang. Tetapi lagi-lagi visualisasinya nggak ada Mas, hanya merasa aja ada sesuatu. Tapi entah apa gitu, hanya seperti ada sesuatu lah. Sampai lagi kita ke lembahnya, terus kita mau menuju ke tenda, masak. Itu sampai sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Nah ketika lagi duduk-duduk itu tiba-tiba ya saya kesengat lagi Mas sama hawa dingin yang berbeda gitu. Jadi Kalimati itu dingin Mas, dingin, memang dingin sampai ke tulang-tulang dingin. Cuman lagi-lagi sih di sini saya merasakan tiba-tiba saya kesengat hawa dingin yang berbeda gitu. Di mana sengatannya tuh bikin saya kayak lumpuh lah. Sampai saya tuh ngerasa wah dingin luar biasa gitu kan. Terus hilang dia. Saya kaget. Waduh. Kebayang lagi saya sama pos 2 itu, Landengan Dowo atau apa namanya saya lupa. Duh, kok kebayang tempat itu gitu. Kenapa ya? Ada apa di situ? Saya tenangin diri, saya coba untuk sholawat lagi.
saya dapatlah petunjuk, bisa dikatakan bisikan atau apa ya. Intinya hati saya mengatakan gini, Nger, itu ngomong pakai bahasa Jawa Mas ya. Pokoknya intinya gini, Nger itu teman-temanmu malam ini kalau bisa nggak usah ada yang keluar dan jangan ada yang jauh-jauh dari kamu. Kira-kira kayak gitu Mas. Langsung begitu saya selesai zikir, saya langsung panggil anak-anak semua, saya kumpulin. Saya bilang gini, kita ini pendaki gunung, nggak ada sejarahnya kita takut sama hal-hal yang sering diceritakan sama orang, bahkan yang sering gue ceritakan. Tetapi kita wajib waspada. Karena apa? Rasa takut itu fitrah. Di sini gue ada khobar ataupun kabar yang mungkin tidak semua dari lulu orang paham, tapi gue mohon lah ya, firasat ini atau kabar ini yang mungkin tidak bisa dicerna oleh semua orang, tolong didengerin gitu. Gue mohon, kalau lu orang mau keluar malam ini, mau pipis kek, mau pup kek, yang intinya keluar dari areal tenda, 3 langkah keluar dari tenda, gue mohon sertakan gue. Walaupun gue dalam keadaan tidur nyenyak, bangunin ya. Minta tolong nih, kalau misalnya percaya ya, jangan percaya sama guanya, ini hanya sebagai amanah gitu. Akhirnya anak-anak, karena memang saya leader dan mereka cukup segan sama saya, mengiyakan tuh Mas. Malam itu hujan lagi Mas, hujan, hawa dingin yang mencucuk saya udah nggak ada tuh Mas. Cuman feeling saya semakin gak enak lah. Saya tuh berharap jangan sampai, seandainya ada apa-apa jangan sampai tim saya gitu lah. Walaupun secara keseluruhan saya berharap tidak ada korban di Gunung Semeru. Begitu masuk ke dalam tenda, saya tidur nyenyak tuh Mas. Nyenyak saya tidur, nggak ada mimpi, nggak ada apa. Sampai sekitar tengah malam akhirnya saya dibangunin sama si Pepeng, sama Odon. Karena mereka mau Pepsi ya, mau kencing. Dan alhamdulillahnya mereka nurutin pesan saya gitu, bangunin. Nge, bangun nge, mau kencing gitu. Oh ya udah. Karena memang itu pesan saya, walaupun dingin-dingin kayak gimana, udah saya bangun. Kita keluar Mas. Keluar, kita cari lokasi yang nggak ada tenda lah ya. Masa kita kencingin tenda orang gitu. Udah sampai satu lokasi yang udah aman, anak-anak udah pada kencing dah tuh. Selesai kencing, balik lagi ke tenda. Begitu masuk ke tenda, saya kesengat lagi hawa dingin itu Mas. Kali ini lebih lama Mas. Ada mungkin sekitar 5 menitan saya kesiksa banget itu. Wah, rasanya tuh dalam artian ini udah dingin, tiba-tiba ada hawa yang seperti terfokus ke satu titik di tubuh saya, dan dia mengalir ke hati terus ke pikiran gitu. Itu saya sampai diem, anak-anak sampai tanya, Bang lu mau dibikinin coklat nggak gitu. Saya nggak bisa ngomong tuh Mas. Saya bilang, setelah itu bisa saya entaskan, saya bilang bolehlah coklat. Minum coklat, setelah jadi kan kita istirahat lagi. Nah, sebelum tidur sempat tanya, Bang kita naik jam berapa gitu. Kalau nggak salah tuh udah mulai ramai tuh Mas, yang mulai naik ke atas. Mungkin udah jam 12-an kali ya. Cuman saya bilang sama anak-anak, santai aja lah. Paling telat 3:30 nggak masalah. Nggak apa-apa Bang lah, gue kalau muncak Semeru pasti jam segitu gitu. Nanti kita sampai puncak kalau nggak ada halangan jam 7 udah sampai. Oh ya udah, karena anak-anak percaya sama saya nurut tuh. Kita istirahat Mas, tidur. Nyenyak tuh. Lagi nyenyak-nyenyaknya nggak lama handphone bunyi tuh, ada 4 alarm Mas. Wah ganti-gantian tuh. Sekitar jam 2 kali tuh. Itu sampai sekitar sejam alarm dicuekin. Karena emang kita capek banget ya. Bodoh amat. Ya bodoh amat dah. Kalau nggak salah sekitar jam 3 akhirnya si Pepeng bangun-bangun lu jam 3 gitu kan. Bangun tuh Mas. Akhirnya bangun semua. Langsung tuh sibuk karena nasi atau makanan-makanan keras kan sore-sorenya udah kita masak. Tinggal kita angetin aja tuh. Jadi pagi itu kita cuman masak mie instan campur kornet, campur makanan-makanan inilah ya yang udah siap saji. Kita hanya konsumsi itu segelas coklat sama roti-roti lah. Ketika kita mau jalan Mas, hujan deras Mas. Wah, deras banget, hujan angin. Saya bilang ini udah jam 3:30 gitu. Cuma saya bilang sama anak-anak, gini aja lah. Ini gunung nggak kemana, saya bilang. Kalau nama kita udah tertulis di puncak gunung itu, mau situasi kayak apapun kita sampai puncak. Tertulis sebagai orang yang berhasil sampai puncak ya, bukan tertulis sebagai orang yang harus tinggal di sini, saya bilang. Jadi lu tenang-tenang aja.
Kalau nama kita sudah tertulis di situ, situasi apapun kita pasti sampai. Akhirnya anak-anak tenang tuh Mas. Alhamdulillahnya hujan deras itu cuma 10 menit. Habis itu terang Mas. Bintang-bintang kelihatan. Ya udah kita siap-siap tuh. Ya, bawa depek, pakai jaket, sarung tangan kita siapin, kupluk. Intinya antisipasi hawa dingin yang kapan saja bisa membahayakan kita kalau kita tidak siap. Begitu mau melangkah, tiba-tiba ada 3 orang datang. Bang, mau muncak bang? Iya, nggak kesiangan? Kagak. Serius bang? Ya lu kalau mau ikut aja, banyak nanya lu, saya bilang kayak gitu kan. Udah sering kemari bang? Kalau sering mah orang sini kali ya, saya bilang kayak gitu. Iya gue pernah lah, tapi nggak sekali gitu. Ya intinya gini, lu kalau mau ikut gue, ikut aturan gue. Kalau lu nggak ikut aturan gue, nggak usah bareng gue deh. Oh yaudah bang, gitu. Karena bareng lah kita tuh Mas. Dari 5 orang jadi 8 orang. Itu kalau nggak salah anak Jakarta, cuma Jakarta mana saya lupa lah. Jalurnya sekarang udah baru Mas, tidak lagi lewat jalur yang lama. Dimana kalau jalur yang lama kan kita ketemu sama Arcopodo dulu, baru Keli. Kalau sekarang nggak. Jalur baru itu nanti kira-kira setengah jam kita langsung ketemu sama Keli. Sepanjang perjalanan ini nggak ada hal-hal yang spesifik. Di Keli juga kita istirahat. Dari Keli sampai nanti ke puncak Mahameru barulah perjuangan yang sesungguhnya dalam melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Karena di sini kalau kita salah pijakan ya kita bisa turun lagi tuh Mas, melorot. Semeru tuh jalurnya mantep banget dah. Itu udah sekitar jam 4 tuh kita di Keli tuh ya. Jalan naik, ya, turun. Naik, turun. Di sini kalau mentalitas kita nggak bagus, walaupun fisik masih prima, biasanya nyerah. Karena di sini butuh yang namanya kolaborasi antara mental dan fisik. Bahkan mental harus lebih prima bisa dikatakan. Walaupun fisik sudah hancur, tapi kalau mentalnya dia mental baja, mental pendaki, mental puncak, itu biasanya masih terus melangkah. Alhamdulillahnya pada saat itu anak-anak mentalnya bagus Mas. Sekitar jam 7 pagi sampailah kita ke puncak Semeru. Sempat saya ngelihat ada pendaki yang menggunakan pakaian seragam anak SD kali ya. Terus dia muter-muter bilang, wah nih yang kedua kali puncak Semeru gitu. Saya bilang mantap, kayak gitu kan. Dalam hati gue yang ke-7 gitu. Cuma saya nggak mau ngomong gitu. Kita nikmatilah tuh Mas situasi puncak sampai sekitar jam 8. Ya kita videoin, foto-foto, makan, berdoa dan macam-macam. Setelah puas kita mulai bergerak turun lagi Mas, kembali ke base camp kita di Kalimati. Sepanjang perjalanan turun ini saya udah lupa lah tuh dengan, bukannya lupa ya, saya berusaha melupakan hawa dingin yang menyengat saya sampai 3 kali berturut-turut itu. Saya bilang sama anak-anak, kalau turun itu kalau lu nggak ketemu kain hijau yang tadi ditaruh di pinus terakhir, memang dikasih marka Mas ya. Itu lu berarti salah jalur. Pokoknya lu harus ketemu itu. Jadi jangan keluar dari punggungan ini nih. Karena kan jalurnya samar Mas. Banyak sekali kejadian orang kalau nggak dikasih marka ya. Kalau dulu kan ada markanya namanya Cemoro Tunggal. Kalau sekarang kan nggak ada. Makanya dikasih kain hijau supaya pendaki itu nggak nyasar ke Blank 75 ataupun nggak nyasar ke punggungan lain gitu. Nah, anak-anak nurut tuh. Akhirnya kita tetap jalan beriringan. Nggak lama sampailah kita ke Keli. Dari Keli istirahat sebentar. Lanjut lagi ke Kalimati. Ya di Kalimati istirahat terus karena kemarin si Pepeng karena kemarin tuh si Odon sama si Sese udah pernah saya ajak untuk ke Sumber Mani, mereka saya suruh turun tuh untuk ngambil air. Tanpa saya lagi Mas. Udah. Mereka turun berdua-dua tuh. Adalah sekitar setengah jam tiba-tiba Sese sendirian. Balik ke tenda, saya tanya Mas Sese, lah Odon mana? Si Sese kaget Mas, Bang Odon, bukannya Bang Odon udah duluan gitu kan, duluan dari Hong Kong, saya bilang kayak gitu. Nah lu, si Odon nggak ada, orang baru lu doang nih gitu. Tadi waktu saya di bawah, Bang Odon pamit, katanya dia mau duluan, lapar. Makanya saya mengisi air tuh buru-buru. Nah si Sese ini kesel sama si Odon karena air belum penuh. Kok ditinggal? Makanya balik dia tuh mukanya rada kusut. Sedangkan saya nggak ngeliat Odon, anak-anak juga nggak ada yang ngeliat Odon lah. Orang Odon lu tinggal di belakang. Si Sese sempat bingung.
dipikirnya kita bercanda gitu kan. Ya udahlah, tunggu aja. Dalam hati saya nih 10 menit nggak nongol si Oden deg-degan juga nih saya. Karena kan sebelumnya saya udah dapet sinyalemen. Peng, golok peng. Kenapa nge? Gue mau ke bawah sebentar. Itu golok udah saya taruh pinggang, saya mau jalan, nggak lama si Odon datang. Marah-marah dia. Setan si Sese gitu kan, begitu ketemu saya. Gua ditinggal. Lah. Udah lu tenang dulu, saya bilang gitu. Saya temuin nih si Sese sama si Odon, ribut mereka mas berdua. Si Sese bilangnya si Odon ninggal dia. Nah si Odon ngomongnya si Sese ninggal dia. Udah saya biarin dulu ribut sampai puas baru saya bisain. Udah sekarang diem lo. Lu diam. Duduk. Lu ceritain kronologis. Ceritain sama Sese. Gini bang Tunge emangnya kan kayak gitu ya. Tadi Bang Odon waktu saya ngisi ya itu masih sekitar 4 botol kan 10 botol yang diisi mas. Bang Odon itu tiba-tiba izin sama saya bilang dia mau duluan. Sedangkan saya bilang ntar dulu Bang Odon ini belum penuh, jangan ditinggal sendirian gua. Tapi Bang Odon nggak mau tahu, tetap aja jalan. Nah saya kan nggak enak, ini air kan harus saya isi penuh gitu kan. Ya udah saya tungguin, udah saya buru-buru kejar tuh Bang Odon. Nah saya bener-bener ngeliat Bang Odon tuh udah jalan gitu. Nah si Odon sewaktu dia nunggu kan jadi yang ngisi air itu kan si Sese. Ngelihatnya si Sese itu nggak kelar-kelar ngisi air. Lama banget diliatin sama dia tuh kan. Sampai ditegur kan, "Se, lu nggak penuh-penuh sih, Se. Lama banget ngisi gitu kan." Nah si Sese diem aja. Akhirnya si Odon kan kesel. Udah gua kencing dulu bentar gitu. Selesai kencing dia balik, Sese udah nggak ada. Marah dia. Saya bilang, "Oh ya udah, ntar aja bahasnya." Saya bilang kayak gitu. Intinya jadi pada waktu itu siang loh mas. Jam 10-an. Jam 11. Udah ntar aja bahasnya saya bilang. Sekarang istirahat dulu. Kita inilah isi energi dulu. Nah tuh mas. Kita karena air udah ada. Masaklah kita. Masak nasi. Dan beberapa lauknya ya. Selesai itu kita makan. Terus minum coklat. Packing lah. Beberes. Terus saya bilang sama mereka, udah nggak usah dibahas sampai bego juga percuma, saya bilang kayak gitu. Soalnya apa yang lu lihat beda, si Sese yang dilihat beda. Nanti aja kita bahas di bawah. Udah pada nurut tuh mas. Itu yang jalan duluan setelah kita udah siap-siap tuh udah rapi, Pepeng, terus Sese, Pepeng, sama Odon. Mereka jalan duluan. Saya sama Komeng belakangan mas. Udah kita ninggalin Kalimati. Ya naik sedikit sampai landai. Ketemulah kita ke Jambangan. Nah di Jambangan ini tinggal saya berdua sama Komeng. Sese, Odon, sama Pepeng udah jalan duluan tuh. Begitu kita turun, kabutnya tebel tuh mas. Tiba-tiba kabut turun tebel. Ya waktu itu saya nggak ngerasa apa-apa lah ya. Biasa aja. Karena yang di depan tuh Pepeng. Pepeng ini walaupun jam terbangnya sedikit tapi kedewasaan dia bagus gitu mas. Ketenangannya saya lihat ini anak tenang. Karena di gunung itu sebanyak apapun ilmu tanpa ketenangan buyar semua mas. Tetapi walaupun dia miskin ilmu, miskin jam terbang, kalau ketenangan dia bagus, ini nanti dia pasti punya jalan keluar yang juga nggak terduga lah. Jadi saya tenang. Turun. Jalan saya. Lama-lama saya sendirian mas di belakang tuh. Anak-anak kan ngerasa, kalau dia mah di belakang biarin aja. Orang temennya jin gitu kan. Jadi nggak terlalu pusing lah saya di belakang. Dah. Kira-kira 15 menit setelah saya sendirian, saya ngelihat ada Komeng di depan kan. Dalam hati, ini si Komeng lama amat. Baru sampai situ saya bilang kayak gitu. Saya kejar. Mang, saya panggil. Nengok kagak apa kagak malah lari mas. Saya bilang ini bocah gimana sih dipanggil. Soalnya saya ngeliat dia kayak lagi megang tongsis gitu kan. Lagi videoin. Saya kejar lagi. Meng. Lari lagi dia. Saya bilang bocah rese amat. Ntar nungguin lagi mas. Sampai akhirnya kita menjelang ke Cemoro Kandang. Saya ngeliat lagi nih si Komeng lagi begini kan. Lagi muter-muter. Saya kelepak mas, saya kesel. Lu songong amat panggil orang tua kabur mulu. Apaan bang, orang gue dari tadi di sini. Gue gak berani ngurusin jalan gitu. Lah emang apa?
Tahu bang, di depan gue kayak ada sesuatu, gue makanya nungguin tuh. Saya langsung kan, lah, yang tadi gue panggil-panggil siapa? Coba saya nggak mau ngasih tahu nih, kasih komen kan. Oh gitu, Bang. Ya udahlah. Udah sekarang lu videoin ya, kita selfie. Nah. Lucunya, saya ngerasa nih Sese kan udah di depan ya. Nggak taunya pas kita lagi ngobrol sama Komeng, si Sese nongol. Tuk. Wah lu parah bang, gue ditinggalin. Hah? Dalam rumus saya mas, nggak ada orang yang ada di belakang saya. Saya adalah orang yang terakhir sampai puncak gunung dan saya adalah orang yang terakhir sampai kampung. Kaget saya lah, lu kok bisa di belakang gua? Apaan bang, gua sendirian. Gua dari tadi ngejar-ngejar lu lari terus. Wah ini kacau nih mas, dalam hati saya. Wah gawat deh, ngehe bener. Iya nih. Tapi untungnya waktu itu kita kumpul. Saya waktu itu kepikiran sama Pepeng sama Odon. Udah cepetan kita ke Jambangan. Buru-buru kita jalan ke Jambangan sambil videoin kita. Begitu sampai Jambangan, Pepeng sama si Odon lagi duduk lesu. Terus dia ngomong, lu tadi kan di sebelah kiri tadi lu lihat kan ada pinus yang paling gede. Iya Peng, kenapa? Gue lihat tengkorak gitu. Tengkorak orang apa tengkorak hewan? Nggak tahu dah pokoknya itu kepalanya. Pokoknya rangka katanya. Itu apa iya ada orang, sedangkan itu jalur jelas orang wirawiri, masa iya ada mayat sampai jadi tengkorak di atas pohon situ. Karena saya sama Pepeng udah sama-sama dewasa, jadi kita agak minggir tuh mas ngomongin itu. Saya bilang gue nggak lihat Peng, justru di sini gue ngerasa si Komeng ngejar-ngejar gue, si Sese ngerasanya gue tinggal, gue ngejar-ngejar Komeng, udah nggak usah dibahas. Intinya tuh pada siang itu kita beda-beda mas ngerasainnya. Padahal siang loh mas. Ya. Dimana nggak pernah lah kita akan berpikir menemukan hal seperti itu ya. Itulah misteri dari kegaiban ya. Kalau semua orang bisa melihat hal goib, ya nggak jadi goib dong gitu kan. Inilah yang namanya goib karena tidak semua orang bisa lihat. Dan bahkan ada yang benar-benar tidak bisa disaksikan oleh manusia atau makhluk ya, kegoiban. Itulah salah satu ciri yang kita rasakan di sana. Udah setelah kita ngumpul, saya bilang sama Pepeng sama anak-anak, ya udah Peng, kita langsung buru-buru aja ke Ranu Kumbolo, nanti kita ngebes aja di situ semalam lagi lah. Karena saya lihat fisik anak-anak tuh udah terkuras banget kayaknya kan mas. Nah kita jalan tuh bareng-bareng mas. Menjelang sampai ke puncak Tanjakan Cinta, tapi dari Oro-Orombo, si Pepeng jalan duluan tuh. Pepeng, Odon sama Sese jalan duluan ke atas, ya nggak apa-apa lah, orang kelihatan kan. Nggak lama saya nyusul, begitu sampai atas kita istirahat. Di sini saya tanya lagi untuk memperjelas gitu kan. Itu tengkorak orang apa tengkorak monyet, Peng? Kalau gue lihat sih kayaknya tengkorak orang ya. Soalnya dari bentuk kerangkanya, dari tengkorak kepalanya itu bukan ukuran monyet gitu, bentuk wajahnya gitu lah ya. Dari bentuk tengkoraknya sih bukan binatang itu. Nah itu waktu lu lihat, lu ada rasa apa-apa? Enggak sih, gue cuman kayak orang kesirep. Jadi disinilah dijelaskan sama si Pepeng, ketika dia ngeliat tengkorak itu, dia tuh kayak orang nggak sadar lah. Sadar-sadar itu betul-betul tengkorak orang ketika udah sampai Jambangan. Nah korelasinya dengan saya, Komeng dan si Sese yang di belakang. Komeng lihat saya, si Sese ngerasa ditinggal, saya ngelihat si Komeng, itu apa saya kurang paham mas. Ya udah saya bilang alhamdulillah kita masih lengkap, alhamdulillah kita masih dilindungin, mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah. Di situ si Pepeng nanya lagi, kira-kira ada apa sih nggak? Kalau dari cuacanya, terus tanda-tanda yang diberikan sama alam, juga hal yang kita alami, ini biasanya kalau kayak gini bakal ada korban. Mudah-mudahan aja nggak ada sih. Jangan sampailah ada yang gugur di sini, saya bilang kayak gitu. Ya udah. Kita berdoa lagi di atas mas. Bersyukurlah kita udah sampai puncak dan udah mau sampai ke Ranu Kumbolo. Doa. Selesai itu saya turun duluan tuh ke pos rumah yang ada di Ranu Kumbolo untuk nyari lapak. Itu sampai bawah, saya taruh keril, saya langsung pesen karena banyak warung mas ya sekarang. Di mana-mana warung gunung tuh, pesen kopi dah tuh.
Kopi, rokok habis kan, saya beli rokok, yang bayar anak-anak kan. Setengah jam kemudian anak-anak baru turun. Buka tenda tuh Mas. Sore itu tenda udah jadi. Saya pesan sama anak-anak, jangan kepancing untuk ngelilingin Ranu Kumbolo. Jangan kepancing duduk di batang kayu yang melintang itu tuh. Ya, yang udah naik Semeru tau lah. Kalau di Ranu Kumbolo itu ada batang kayu pinus yang melintang. Itu udah puluhan tahun tuh Mas. Ya, sejak saya pertama kali ke Semeru udah ada. Saya cuma pesan gitu. Pokoknya jangan kepancing lu mau keliling Ranu Kumbolo ataupun lu mau duduk di situ. Intinya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau lu mau keliling, mau kencing, mau apa, jangan jauh-jauh. Dan di sini nggak apa-apa, nggak pakai gua, nggak ada gua juga nggak apa-apa. Intinya lu jangan duduk di situ, jangan keliling. Nah, awalnya mereka nggak nanya Mas, karena emang udah pada capek ya. Setelah kita istirahat, abis maghrib saya sempet kan nongkrong tuh, karena anak-anak juga pengen ngobrol. Sempet nanya lah, rame kan Ranu Kumbolo tuh. Saya jelasin, itu di dahan itu, lu boleh percaya boleh nggak, di situ suka ada cewek pakai kebaya kuning. Itu kalau nggak salah namanya Roro Kuning kalau saya bilang gitu kan anak. Itu memang terkadang suka memperlihatkan diri ke para pendaki yang diinginkan. Nah kalau lu muter ke sana, gue khawatirnya lu nggak bisa balik, saya bilang gitu. Intinya ini tempat memang kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi kalau mata lainnya ngelihat mungkin akan berbeda, saya bilang kayak gitu kan. Pokoknya gue minta tolong itu aja lah. Udah anak-anak dengerin saya tuh Mas. Malam itu saya tidur sampai pagi Mas, nyenyak. Nggak pakai acara ngimpi tuh. Begitu bangun pagi-pagi anak-anak udah berantakan, udah nggak ada tuh. Cuman saya tenang-tenang aja lah. Sampai sekitar jam 8 anak-anak baru pada ngumpul tuh. Udah. Kita masak sampai sekitar 2 jam karena kan kita mau turun. Jadi kita inilah bisa dikatakan ngabis-ngabisin logistik lah ya. Ada tuh proses masak, makan sampai sekitar jam 10 kita packing, mulailah kita bergerak turun Mas. Menuju ke Ranupani. Udah jalan tuh melipirin Ranu Kumbolo, naik ke atas ya, sampai ke pos Batu, terus naik, nanti kita turun Mas. Kira-kira setengah jam kemudian sampailah kita ke pos Watu Rejeng. Nah, begitu sampai sini hujan Mas. Waduh, itu sekitar jam berapa ya? Mungkin jam 11 kali ya, atau jam 12. Itu hujan deras Mas. Kita ketahan hujan sampai 4 jam di situ Mas. Aduh, untungnya logistik masih banyak. Masih bisa dikatakan aman lah buat kita ya. Kira-kira jam 2 atau jam 3 itu hujan gak berhenti-berhenti juga. Saya bilang udahlah, kita udah turun ini, perut kita kenyang, udah bablas aja ke bawah. Yang penting peralatan itu jangan sampai ada yang basah, kayak handphone atau apa segala macam yang sifatnya elektronik ya. Udah kita turun tuh Mas. Sampai ke dasar lembah Batu, kita belok ke kanan kan, terus kita belok ke kiri, naik, sampailah tulisan tuh pos Watu Rejeng gitu. Nah di sini saya sempat istirahat. Terus saya bilang sama Peng lu kalau mau duluan nggak apa-apa. Ini kan udah mau sampai ke Ranupani. Istilahnya pada saat itu saya agak lengah Mas. Saya terakhir tuh jalan, jadi Sese, Pepeng, Odon, Komeng tuh jalan duluan. Saya agak terakhir tuh. Karena saya mau duduk dulu, capek ngerokok. Sebatang rokok saya baru mulai bergerak nyusul mereka. Begitu saya jalan Mas, itu nggak ketemu-temu sama anak-anak. Cuman saya pantang tuh manggil-manggil kan. Kira-kira sejam ya udah ketemu jembatan cinta, terus turun ngikutin punggungan itu melipir. Nggak ketemu anak-anak. Saya ketemu sama Odon sama Komeng tuh. Jalan pelan mereka. Odon jalannya udah pelan banget tuh. Saya tanya, si Pepeng sama si Sese mana? Duluan gitu. Menjelang sampai pos 2 itu baru saya ketemu mereka. Nah di sini si Pepeng lagi marah-marahin si Sese. Terus ngasih tahu ke saya, ini nih lepas dari Watu Rejeng langsung lari. Gua kejar-kejar nih baru dapet di sini. Saya tanya sama Sese, lu kenapa? Bang Tunge. Saya ngeliat Bang Tunge di depan, nyuruh jalannya cepet, makanya saya kejar. Saya kejar terus soalnya Bang Tunge tuh nyuruh apa? Cepet gitu. Nah sementara si Pepeng sama si Sese ini nggak jauh, dikejar, ditepak, tetap si Sese itu tetap lari sampai sadar-sadarnya itu menjelang pos 2 itu.
Itu digampar sama si Pepeng, baru dia berhenti itu. Jadi begitu kepegang ditonjok baru sadar, terus nanya, Bang Tunge mana? Tunge di belakang, kata si Pepeng gitu. Kesel dia. Akhirnya ditahan sama si Pepeng. Udah tungguin Tunge aja di sini. Kalau emang lu nggak percaya, soalnya si Sese itu ngotot, katanya saya di depan, Mas. Akhirnya tungguin saya tuh. Begitu saya datang, makanya saya tanya, lalu ngeliat gua sih. Iya Bang, makanya kan gua udah bilang, kita jangan kepisah-pisah. Banyakin sholawat. Ya udah sekarang Peng lu depan deh. Ngunci supaya jangan ada pergerakan yang ngelewatin lo, juga ada pergerakan ngelewatin gua. Lewat tuh Mas pos 2. Itu pos 2 ramai Mas. Ramai banget. Saya nggak tahu Mas kalau itu ternyata ada korban meninggal. Waktu itu kita benar-benar nggak tahu karena satu kita udah basah kuyup dan kita mau buru-buru ke bawah kan. Jadi nggak sempet nanya lah. Itu ramai orang pada kumpul. Cuma saya benar-benar nggak ngeh, kayak kita semacam dibikin inilah, apa ya, bikin nggak sadar lah dengan situasi itu. Saya ingat pas kejadian itu kabutnya sama percis dengan waktu saya naik, gelap dan dinginnya tuh nusuk sampai ke hati, sampai ke pikiran. Saya sadar-sadar itu begitu sampai ke Gapura masuk Bromo Tengger Semeru 17 kilo. Di sini saya sempat mikir tadi apaan sih ramai-ramai ya? Mungkin ini kali ada yang sakit atau gimana gitu kan. Udahlah kita nggak pikirin tuh Mas. Udah buru-buru kita sampai tuh ke rumahnya Pak Tumari. Istirahat kita di rumah Pak Tumari itu. Di sini kita makan dulu lah ya. Makan, selesai makan, ada yang mandi tuh 2 orang, buset. Udah dinginnya kayak es ada yang mandi. Saya bilang gila nih bocah-bocah. Selesai makan, anak-anak mandi, rokok habis Mas. Saya bilang gini, lu ada yang mau ikut gue nggak ke lapangan bawah beli rokok gitu? Oh nggak ada Bang, capek gitu kan. Ya udah, ada yang mau nitip nggak? Ada tuh yang mau nitip. Udah, saya jalan sendirian tuh Mas. Di Ranupani, pos Ranupani kan nanti kita turun Mas. Kita melipirin danau Ranupani itu. Waktu saya turun itu, begitu saya lagi melipirin danau, kecium bau stanggi gitu Mas. Tajam banget bau stanggi. Saya bilang, ini siapa yang bakar stanggi? Saya bilang gitu. Cuman saya bodoh amat Mas ya gitu-gitu aja. Sesama setan dilarang saling mengganggu gitu. Udah saya turun. Sampai ke warung. Saya beli rokok waktu itu Samsu. Ya pokoknya saya beli rokok 3 bungkus lah ya. Saya beli rokok, saya balik lagi Mas. Itu bau stanggi tajam lagi begitu saya sampai lokasi yang tadi. Begitu mulai naik tuh. Nah mata saya nih, leher saya atau kepala saya tuh maunya ke kiri terus kan. Begitu saya nengok ke kiri, saya di tengah-tengah danau itu. Iya nggak, pakai selendang nih Mas, warna-warni selendangnya, ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau. Itu lagi pada main-main. Saya bilang, buseng, cakep-cakep amat, saya bilang gitu. Cuman bodo amat lah. Lu mau jurik, lu mau gunting, emang gue pikirin. Udah saya terus naik ke atas, sampai ke anak-anak lagi kan. Begitu ngobrol-ngobrol, ngopi, ternyata kita kehabisan inilah, kehabisan cemilan. Terus anak-anak pada lapar. Tapi mereka nggak mau makan nasi Mas. Karena kan tadi kita udah makan nasi ya. Pengennya makan cemilan gitu. Ya udah, saya ajak si Sese balik. Ya udah saya bawa lagi warung. Serem nggak Bang? Kagak, saya bilang kayak gitu kan. Nggak ada apa-apa. Udah tuh nitip lagi anak-anak. Saya bilang tadi gue bilang ada yang nitip apa kagak, gak ada yang ngomong. Saya bilang kayak gitu. Udah. Terima uang lagi, balik lagi Mas Sese. Begitu turunan si Sese langsung megangin saya tuh Bang. Kenceng banget. Bang Tunge cepetan gitu kan. Lu ngapa sih saya? Lu cepetan gitu, matanya merem Mas. Lu ngapa merem? Udah ibu cepetan bang gitu kan. Udah saya buru-buru jalan. Itu bocah sandung-sandung tuh, orang kagak melek matanya kan. Dia bilang, udah saya udah sampai warung. Oh bohong lu Bang, serius lu buka mata lo, dibuka sama dia. Aduh, kenapa lu? Lu Bang, ntar lewat situ lagi katanya gitu kan. Ada-ada aja saya kata. Udah beli cemilan tuh banyak. Bang ntar lewat situ lari ya katanya. Iya, saya bilang kayak gitu. Begitu baru jalan sedikit, tiba-tiba ada jeep berhenti Mas. Mas, mau ke atas, ikut deh bareng gitu. Oh ya udah, kebeneran kan. Naik jeep, itu di dalam jeep si Sese ditutup matanya Mas, dia nggak mau ngeliat itu. Sampailah kita ke pos Ranupani, turun, dia buru-buru masuk ke dalam. Saya tanya, lu kenapa ngeliat apa lu? Bang itu di tengah jalan ada yang ngangkangin kita. Gede banget itu dia Mas, makanya dia nggak mau lihat. Lu serius
Serius bang, makanya gue ngeliat. Emang lu nggak lihat bang? Lah kagak, saya bilang kayak gitu. Lagian itu bau setangki lu nyium nggak? Enggak bang, kalau bau setangki pokoknya saya cuma nyium bau kayak macam kabel kebakar, apa rambut kebakar, sama itu bang ada yang ngangangin kita. Oh, pantesan lo gak berani melek. Ya udah dicengin tuh sama anak-anak. Ya itulah mas. Ya sebelum kita besok berangkat ke Bromo, malam itu kita istirahat lah. Saya sempat begadang tuh sendirian di ujung musola, tapi ya nggak ada apa-apa. Singkat kata datang pagi, dijemput lah sama Pak Timbul tuh. Terus kita lanjutkan perjalanan menuju ke B29 Gunung Bromo, di mana nanti kita menikmati pemandangan yang luar biasa. Selesai dari situ kita turun ke rumah Pak Timbul lagi, terus dianterin ke stasiun Malang. Nah di stasiun Malang baru kita dengar bahwa di pos 2 itu ada korban meninggal karena gagal jantung dan dia kedinginan. Langsung anak-anak semua astagfirullahaladzim. Bener yang ya sebenarnya sih gue nggak bener, ini kan cuma firasat, dan kebetulan firasat itu pas lah ya. Nah itulah saya bilang sama anak-anak, itulah kadang-kadang alam memberikan tanda ya lewat kita dengan peristiwa-peristiwa yang nggak bisa dicerna dengan akal, dan bagi sebagian kecil orang juga terkadang diberikan tanda khusus. Itu mas perjalanan saya ke Semeru yang betul-betul akhirnya firasat saya di luar dugaan ternyata benar. Semeru pada saat itu akan mengambil korban. Semoga korban sekarang sudah tenang di sisinya, karena memang sama sekali kita nggak duga pada saat itu. Oke mas, itu mas pengalaman saya di Semeru. Sobat 74 Channel, demikian tadi yang disampaikan Mas Arya Sena, penuh dengan cerita yang menegangkan, menarik, tentunya edukasi yang sangat luar biasa bagi kita, bahwa di dalam kita perjalanan mendaki gunung banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita temui, terutama pengalaman-pengalaman mistis. Itu berbeda-beda pengalaman satu dengan yang lain, karena frekuensi dan niat seseorang itu akan berbeda-beda. Tiap frekuensi seseorang meniatkan sesuatu akan menghasilkan frekuensi yang sama di dimensi-dimensi lain untuk menemui kita. Tentunya pengalamannya akan selalu berbeda. Hal metafisika satu dengan yang lain pasti akan berbeda. Demikian juga tetap waspada dan hindari hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak disarankan di dalam mendaki gunung, serta senantiasa mental, fisik, dan keyakinan dibutuhkan dalam perjalanan pendakian. Kita berdoa bagi rekan-rekan saudara kita yang gugur di dalam pendakian, bahwa semoga saja beliau-beliaunya memiliki niat yang baik untuk mencintai dan bersyukur atas alam yang diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mendapatkan tempat yang husnul khotimah. Rekan-rekan sobat 7 rupa sekalian, itu tadi cerita 7 rupa channel yang dihadirkan oleh Mas Arya Sena. Semoga dapat bermanfaat dan menghibur kita semua. Tetap saya mengingatkan, tonton terus video ini di 7 rupa channel di video-video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingsir wengi peteng mrambat bawana, cahya rembulan kemulan mega, angin semilir pedhot tansah rineksa, angguga angen kang lelana. Jumingkat krekal sinawang wanodyayu, mesen nyawang sun kang wagu, halus ngakandeng asta tanpa tinolak, mabur nite cahya lang-lang bawana, mabur nite cahya
lang bawana